Oke, sekarang kita lanjutkan materi bab 4, perbandingan trigonometri dari buku paket Matematika SMA kelas 10, halaman 115 sampai dengan 118. Jadi nanti di video kali ini kita akan memperdalam tentang perbandingan trigonometri. Ini judulnya adalah 3 serangkai pada perbandingan trigonometri, ya. Jadi sebenarnya sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang kita perdalam. Ya, coba kita bahas bersama-sama. Ketika matematikawan zaman kuno mempelajari segitiga, mereka menemukan pola. Nah, ini kata kuncinya, ya. Pola apa? Pola nilai perbandingan atau rasio panjang sisi segitiga siku-siku yang juga sudah kita pelajari di subbab lalu dan subbab ini, ya. Nah, ada 3 perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini rumusnya. Sin theta sisi depan dibagi dengan sisi miring atau biasanya supaya lebih mudah ya untuk menghafalkan disingkat menjadi sin demi. Nah, cos theta rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, disingkat menjadi cos sami, ya. Jadi sisi depan, sisi miring, sisi samping ini adalah sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku, ya. Lalu yang terakhir, ya, tan theta itu rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping atau disingkat menjadi tan desa. Nah, Adik-adik, ada satu hal penting ya yang harus selalu kita ingat bersama, bahwa penentuan sisi depan, kemudian sisi samping, dan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku untuk menghitung perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen ini sepenuhnya bergantung dari letak sudut theta. Ya. Nah, kita punya 3 contoh. Contoh yang pertama, sin 30 derajat. Ini kan sudut istimewa, ya kan? Yang namanya sudut istimewa berarti ini harus hafal sebenarnya. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 atau kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan sama dengan 1/2. Nah, untuk menghitung sin 30 derajat menggunakan bantuan segitiga siku-siku, caranya seperti ini. Jadi sudut 30 derajat, nah kebetulan kan letaknya di sini, ya kan? Rumus sin theta itu adalah sin demi. Nah, sisi depan bagi sudut 30 derajat kebetulan ada di sebelah sini. Jadi sisi depan itu adalah sisi yang terletak di seberang sudut yang ditanyakan. Di seberang sudut yang ingin kita cari nilai perbandingan trigonometrinya itu berapa, ya. Kemudian sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya ada di sini, maka ini adalah sisi miringnya, ya. Tinggal dimasukkan ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, pasti nanti kalau kita hitung perbandingannya ketemunya adalah 1/2 atau setengah atau 0,5. Ya, contoh, misalkan sisi depan ini 3 satuan atau 3 cm juga boleh, ya. Selama di sini sudutnya 30 derajat, maka nanti panjang sisi miring pasti sama dengan 6 cm atau 6 satuan. Supaya apa? Supaya 3/6 itu sama dengan 1/2 atau 0,5. Misalkan ini sisi depannya sekarang kita ubah. Panjangnya menjadi 10 satuan ya. Maka nanti untuk sisi miring ini panjangnya juga akan menyesuaikan selama sudutnya tetap di sini menjadi 20 satuan. Ya, 10/20 sama dengan setengah sama dengan 0,5. Makanya di sini diistilahkan sebagai pola. Jadi yang namanya pola itu kan sesuatu yang terjadi secara berulang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Demikian juga dengan kosinus dan tangen. Ya, caranya sama. Nah, kita gunakan rumus cos. Misalkan di sini sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ini sepertinya salah ketik ya, bukan 45 derajat melainkan 43 derajat. Nah, sekarang yang menjadi sisi samping itu adalah sisi yang terletak di samping sudut acuan, ya. Kemudian yang menjadi sisi miring ini tetap ya. Jadi sisi yang terletak di seberang atau di depan sudut siku-siku. Nah, kebetulan sudut siku-sikunya kan ada di sini. Berarti ini sisi miring, yang ini sisi samping ya. Tinggal dimasukkan ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa. Kalau di sini 43 derajat, maka perbandingan antara sisi samping dan sisi miring itu pasti sama dengan 0,73 ya. Demikian juga dengan tangen 55 derajat. Nah, ini salah ketik lagi ya. Bukan 60 melainkan 55 ya. Ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi samping. Nah, tangen sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nanti kalau dimasukkan angkanya, sisi depannya sekian, sisi sampingnya sekian,
Kemudian dibandingkan hasilnya pasti sama dengan 1,43. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa 30 derajat di sini merupakan sudut istimewa. Ya, sekarang kita perdalam. Sudut istimewa merupakan perbandingan trigonometri yang merupakan sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Sudut istimewa akan sangat berguna dan banyak digunakan pada pelajaran fisika. Ya, biasanya ketika kita bahas vektor. Nah, di matematika ada vektor, di fisika juga ada vektor ya. Oke, kita lanjutkan dengan ayo bereksplorasi. Kita akan melengkapi tabel berikut dengan nilai perbandingan trigonometrinya. Ya, jadi 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat ini merupakan sudut istimewa. Sebenarnya ini kurang lengkap ya. Yang namanya sudut istimewa itu dimulai dari 0 derajat, baru 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, yang terakhir 90 derajat. Ya, ini adalah sudut istimewa di kuadran 1. Yang mana letaknya di antara sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Oke, untuk mengisi tabel ini sudah ada semacam panduan. Simaklah panduan berikut. Mencari nilai perbandingan trigonometri 30 derajat dan 60 derajat. Nomor 1, gambar sebuah segitiga sama sisi. Dengan panjang setiap sisinya 2 satuan, beri variabel A, B, C untuk masing-masing sudutnya. Oke, kita punya segitiga sama sisi. Ya, berarti panjang ketiga sisinya ini sama. Masing-masing ini 2 satuan, ini 2, ini 2. Ya. Nomor 2, belahlah segitiga tersebut menjadi 2 bagian dengan garis vertikal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama aja ya. Di tengah-tengah bangunnya. Jadi dari sini ke sini ini dibelah. Nah, kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Ya, sekarang kita punya 2 buah segitiga siku-siku yang seukuran. Nah, segitiga merah dan segitiga kuning ya. Oh ya, tadi di sini ada sudutnya ya. Jadi ini A, kemudian yang ini B, lalu yang ini C. Nah, sebenarnya A, B, dan C itu kan sama. A sama dengan B sama dengan C. Sama dengan berapa? Ya sama dengan 60 derajat. Ya, karena ini merupakan segitiga sama sisi. Yang mana pada segitiga sama sisi, ketiga sudutnya itu sama dengan 60 derajat. 60 kali 3 sama dengan 180 derajat. Ya, cocok ya. Dengan jumlah sudut pada setiap segitiga. Sekarang kita ke langkah nomor 3. Gambar ulang satu bagian segitiganya dan tandai panjang sisi dan besaran sudut yang diketahui ya. Jadi ini segitiga kuning ya, sudah saya pisahkan. Maka ini panjangnya 2 satuan, yang ini 2 satuan. Sebentar, ini bukan 2 satuan ya. Nah, yang ini 2 satuan. Kemudian yang ini 1 satuan. Dari sini ke sini kan 2 satuan. Karena ini pas di tengah-tengah, berarti yang ini 1 satuan, yang ini 1 satuan, kan begitu. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini saya hapus ya supaya nggak bingung. Berarti ini 1 satuan. Oke. Lalu untuk sudutnya, ya ini gambar ulang satu bagian segitiganya dan tandai panjang sisi dan besaran sudut yang diketahui. Untuk sudut C ini kan jelas 60 derajat. Ya kan, sama kan? Kemudian ini siku-siku 90 derajat. Lah yang ini sudutnya pasti 30 derajat. Jadi ini kan dibagi 2. 60 derajat dibagi 2, berarti kan harus adil kiri dan kanan masing-masing 30 derajat. Oke. Kalau dijumlah 30 tambah 60 90 tambah 90 cocok ya, sama dengan 180 derajat. Langkah nomor 4, cari panjang sisi yang belum diketahui menggunakan teori Pythagoras. Nah, yang ini. Ya, jadi kalau kita misalkan ini segitiga PQR, kita misalkan panjangnya PQ sama dengan X, atau nggak usah dimisalkan juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Untuk menghitung panjang PQ, nah itu kan rumusnya adalah sisi miring dikuadratkan, berarti PR kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku dikuadratkan yang diketahui. Ini kan QR ya, berarti QR kuadrat. Nah, ini teorema Pythagoras ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya
ya Dek ya. Jadi nanti PQ itu akan sama dengan PR kuadrat itu 2 kuadrat, QR kuadrat itu 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4, 4 dikurang 1 kuadrat berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3, maka panjangnya PQ sama dengan akar 3. Oke, kita lanjutkan ke langkah nomor 5. Cari nilai perbandingan sin, cos, dan tangen untuk sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi sin 30 derajat itu rumusnya kan sin demi. Sudut 30 derajat ada di sini, berarti sisi depan bagi sudut 30 derajat adalah QR. Maka sin 30 sama dengan QR dibagi dengan PR. Ya, PR ini kan sisi miring. Sudah jelas. QR-nya sama dengan 1, PR-nya sama dengan 2. Ya sudah, berarti sin 30 sama dengan setengah. Oke. Sekarang kita akan mencari cos 30 derajat. Ya, rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sampingnya sudut 30 derajat adalah PQ. Berarti PQ dibagi PR ya. PQ-nya sama dengan akar 3, PR-nya sama dengan 2. Akar 3 dibagi 2 ya sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya kita akan menghitung tangen 30 derajat. Rumusnya adalah tan desa. Depannya sudut 30 derajat tadi itu kan QR. Nah, yang ini. Sampingnya itu PQ. Berarti QR dibagi PQ, ya QR-nya 1. PQ-nya itu akar 3. Berarti tangen 30 derajat ini sama dengan seper akar 3. Atau biasanya ini harus dirasionalkan. Ya, jadi penyebut itu tidak boleh ada akar. Caranya kita kalikan dengan sekawannya. Nah, seperti ini. Ya, Dek ya. Akar 3 kali akar 3 ya sama dengan 3. Berarti ini 1/3 kali akar 3. Artinya tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung sin, cos, dan tangen untuk sudut 60 derajat. Kita akan coba hitung di mana ini, di atas saja ya. Nah, di sebelah sini berarti sin 60 derajat ya. Sudutnya sekarang ada di sini. Nah, sisi depan bagi sudut 60 derajat adalah PQ. Sisi miringnya tetap ya selalu PR. Nah, PQ sama dengan akar 3, PR sama dengan 2. Berarti akar 3/2 sama dengan setengah akar 3. Nah, ini ada yang menarik ya Dek ya. Oh, ternyata sin 60 derajat ya itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, ini sama-sama setengah akar 3. Ya, ini penting ini. Coba ini saya hapus dulu. Sekarang kita akan coba menghitung cos 60 derajat. Nah, mestinya nanti cos 60 derajat itu akan sama dengan sin 30 derajat ya. Coba aja kita buktikan. Cos 60 derajat berarti kan kosami. Sisi sampingnya QR, sisi miringnya PR. Nah, QR sama dengan berapa? QR-nya 1. Ya, Dek ya. Kemudian PR-nya 2. Nah, ini cos 60 derajat sama dengan setengah ya. Cocok ya. Sama dengan sin 30 derajat yaitu setengah. Jadi kalau misalkan di sini theta 1, ini theta 2, sin theta 1 kalau theta 1 ditambah dengan theta 2 itu sama dengan 90 derajat, maka nilai sin dan cosnya itu akan sama. Kira-kira seperti itu ya. Coba nanti aja kita akan perdalam di soal-soal ya Dek ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan hitung tangen 60 derajat ya. Berarti tangen 60 derajat tan desa. Berarti PQ kok nggak kelihatan ini. Nah, saya rapikan ya. Jadi PQ dibagi dengan QR ya. PQ-nya itu berapa? Akar 3, QR-nya 1. Berarti akar 3 dibagi 1 ya sama dengan akar 3. Oke, sudah lengkap ini ya. Baik, jadi sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, kemudian tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, Adik-adik,
Nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 30, 60 ini hukumnya wajib untuk dihafalkan karena ini merupakan sudut istimewa ya. Akan sangat sering sekali kita gunakan di matematika maupun di fisika. Jadi sekali lagi hukumnya wajib untuk dihafalkan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini mencari nilai perbandingan trigonometri 45 derajat. Nomor 1, gambar sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang satu satuan. Oke, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ini siku-siku sama kaki. Ini panjangnya berarti sama, ya. Ini satu satuan, yang ini satu satuan. Cari panjang sisi miringnya menggunakan teori Pythagoras. Berarti yang ini. Atau kalau misalkan ini A, B, C. Nah, panjangnya AC, ya deh ya. Menurut teorema Pythagoras, AC itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kan begitu ya kan. Kalau dimasukkan angkanya ya berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan berapa? Akar 2. Ya sudah, berarti panjangnya AC ini sama dengan akar 2 ya. Atau saya tulis saja ya, jadi AB itu 1, kemudian BC itu 1, lalu AC ini sama dengan akar 2. Nah, data ini untuk menghitung nilai perbandingan sin, cos, dan tangen ya bagi sudut istimewa 45 derajat ya. Jadi ini kan 90 derajat. Yang di sini pasti sudutnya 45 derajat. Yang ini juga pasti 45 derajat. Kalau dijumlah, di total hasilnya akan sama dengan 180 derajat ya. Nah, untuk menghitung sin 45 derajat, adik-adik boleh menggunakan sudut yang di atas atau yang di bawah. Hasilnya pasti sama. Kalau kita gunakan acuannya adalah sudut 45 derajat yang di bawah, ya dek ya. Berarti sin 45 derajat itu kan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti AB dibagi dengan AC. AB-nya 1, AC-nya akar 2. Ya kan? Nah, kembali kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 2 atas dan bawah ya. Hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang cos 45 derajat. Nah, mestinya ya sin 45 itu sama dengan cos 45. Karena kalau misalkan ini theta 1, ini theta 2, ini dijumlahkan 90 derajat. Seperti yang barusan kita bahas ya di slide sebelumnya ya. Jadi kalau theta 1 ditambah theta 2 itu 90 derajat, maka nilai sin theta 1 pasti akan sama dengan cos theta 2 ya. Coba cos 45 derajat, ini kan rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti ini BC dibagi AC, ya deh ya. BC-nya 1, AC-nya akar 2. Nah, ini sama, ini jelas ya. Seperti ini. Berarti ini hasilnya adalah setengah akar 2. Sekarang kita ke perbandingan tangen ya. Tangen 45 derajat. Depan dibagi dengan samping. Berarti AB dibagi BC ya sama dengan 1/1 sama dengan 1. Nah, ini sudah lengkap ya. Berarti tinggal kita isi tabelnya. Nah, ini tabelnya ya, saya tampilkan lagi. Sin 30 derajat ini sambil dihafalkan ya. Sin 30 derajat ada yang masih ingat? Oke, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Ya, deh ya. Kemudian untuk sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Jadi sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Kemudian untuk sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 ya. Ini kalau kita amati polanya, ini untuk mempermudah dalam menghafal ya dek ya. Ini kan akar 2 akar 3. Berarti sebelumnya 2 itu kan 1. Maka di sini ya setengah akar 1. Nah, akar 1 kan sama dengan 1. Setengah kali 1 ya sama dengan setengah. Kira-kira seperti itu cara menghafalkannya ya. Atau nih kalau kita tambahkan supaya lengkap ya, walaupun tidak ditanyakan di soal, untuk sudut istimewa itu kan dimulai dari 0 derajat. Nah, kan seperti ini ya. Diakhiri dengan sudut berapa? 90 derajat. Nah, ini saya tambahkan seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, ini supaya adik-adik lengkap ini pengetahuannya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, maka di sini setengah akar berapa? Ya akar 4, akar 4 itu 2. Setengah kali 2
sama dengan 1. Dengan kata lain, sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya. Ini setengah akar 1, maka di sini adalah setengah akar 0. Akar 0 itu berapa? Akar 0 itu 0. 0 kali setengah sama dengan 0. Berarti sin 0 sama dengan 0. Gitu ya, gampang ya. Oke, sekarang kita ke cos ya. Cos 30 derajat itu kan sama dengan sin 60 derajat. Berarti di sini adalah setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Jadi seperakar 2 kalau dirasionalkan itu hasilnya adalah setengah akar 2. Coba adik-adik amati polanya. Ya, ini setengah akar 3, setengah akar 2. Maka di sini adalah setengah akar 1. Nah, ini setengah akar 1 ya sama dengan setengah. Untuk di sini jadinya setengah akar 0. Ya, setengah akar 0 sama dengan 0. Yang di sebelah sini ini jadinya setengah akar 4. Ya kan? Akar 4 itu 2, 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi sebenarnya sin dan cos itu saling berkebalikan. Ya, coba adik-adik amati. Ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Untuk cos dibalik, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sekarang nilai tangen. Ya, kita mulai dengan tangen 45 derajat. Ini yang paling gampang dihafalkan. Nilainya sama dengan 1. Ya, ingat yang tadi ya, Dek ya, perbandingan sisi depan dan sisi samping pada sudut 45 derajat itu kan 1 banding 1. 1 banding 1 ya sama dengan 1. Kemudian untuk tangen 60 derajat ini akar 3. Nah, tangen 30 derajat ini sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kalau cara saya untuk menghafalkan adalah seperti ini. Kalau tangen 30 derajat ini kan mengandung angka 3. Ya sudah, berarti nanti nilai tangennya pasti mengandung banyak nilai atau banyak angka 3. Kalau cara saya seperti itu. Ya, ini tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Oke, jadi tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Untuk tangen 60 derajat ini sama dengan akar 3 karena di sini tidak mengandung angka 3. Nah, ini hanya sekedar cara ya, Dek ya. Cara untuk mempermudah dalam kita menghafalkan. Ya, boleh ini bebas menggunakan cara lain pun boleh. Yang jelas hukumnya wajib bagi adik-adik untuk menghafalkan sin cos tangen dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian yang namanya tangen itu kan artinya adalah kemiringan. Ya. Kalau di matematika ini disebut sebagai gradien. Ini matematika SMP ya, Dek ya. Nah, kemiringan dari sudut 0 derajat itu kan sama dengan 0. Ya sudah berarti tangen 0 derajat ya sama dengan 0. Sementara untuk sudut 90 derajat ini kan kemiringannya sangat curam sekali. Ya, berarti tangen 90 derajat ya sama dengan tak terhingga. Nah, ini tambahannya. Ya, jadi tangen 0, 0, kemudian tangen 90 sama dengan tak hingga. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas latihan 4.6. Tapi ini saya pisahkan ya di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang nih durasinya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan latihan 4.6.